Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita dapat melewati segala perkara. Dia selalu ada bagi kita semua dalam setiap musim kehidupan kita. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan lewat suara penggembalaan hari ini. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau selalu sediakan jalan bagi anak-anak-Mu di sebagai tiang awan di siang hari, sebagai tiang api di malam hari. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi semua umat jemaat-Mu, supaya kami ketika mendengar firman Tuhan, iman kami timbul, sehingga kami semakin lagi mengenal kebenaran, hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjutkan seri tatanan dengan judul untuk minggu ini, Tatanan Perjanjian Baru, The New Covenant. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan perjanjian dengan umat yang dikasihinya. Dari penciptaan Adam dan Hawa manusia pertama, Tuhan membuat janji dengan Adam di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30, di mana manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberikan kuasa untuk menaklukkan binatang-binatang yang ada, maupun juga untuk bercocok tanam dan melakukan semua kegiatan yang ada, beranak cucu dan sebagainya, dengan hubungan yang begitu erat dekat dengan Allah penciptanya. Tuhan selalu setia di dalam perjanjian dengan umatnya. Dia yang berjanji, dia pasti akan menepatinya. Namun seringkali manusia yang melanggar perjanjian itu. Dan juga di dalam Kejadian pasal 9 ayat 11, dalam sejarah manusia, Tuhan juga membuat perjanjian dengan Nuh, di mana perjanjian dengan Nuh dan keluarganya setelah meninggalkan bahtera Nuh, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan dunia dengan air bah. Dan juga tanda dari kesetiaannya, yaitu pelangi yang Tuhan nyatakan, ada di Kejadian pasal 9 ayat 11. Allah penuh dengan perjanjian dengan manusia, dan dia berjanji membuat perjanjian juga dengan Abraham di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, maupun Roma pasal 4 ayat 11. Allah berjanji dengan Abraham, di mana keluarganya, keturunannya akan menjadi keturunan yang besar, dan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan sungguh berkat itu mengalir lewat Abraham, keturunan Abraham. Siapapun yang memberkati Abraham, mereka diberkati. Siapapun yang mengutuki Abraham, keturunannya, akan juga dikutuk. Dan kita bersyukur, kita adalah keturunan Abraham oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga perjanjian Allah dengan Abraham, kita menerima berkatnya. Dan juga ada perjanjian yang Tuhan nyatakan lewat hambanya Musa, di mana bangsa Israel, Tuhan yang memberkati mereka dengan ketaatan mereka, namun mereka juga akan dihukum dengan ketidaktaatan mereka. Tuhan juga memberikan 10 perintah Allah untuk umatnya, ketika umatnya sungguh-sungguh hidup di dalam hukum tersebut, mereka dapat menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Allah juga membuat perjanjian dengan hambanya, yaitu Daud, di mana Daud seorang yang mencari hati Tuhan, mencari perkenanan
satu-satunya Tuhan. Perjanjian Allah dengan Daud memberkati keturunannya, dan lahirlah Yesus, Juru Selamat dunia, lewat keturunan Daud. Dan sungguh-sungguh kerajaan yang dinyatakan kepada Daud yang ada di bumi, dan Tuhan memberikan perjanjian yang kekal, yaitu kerajaan yang abadi, yaitu kerajaan Allah. Yesus membawa yaitu kerajaannya di bumi. Dan fokus kita untuk minggu ini, tatanan perjanjian baru. Kita buka di Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 34. Perjanjian baru inilah di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Perjanjian Allah dengan umat manusia digenapi ketika Yesus menjelma sebagai manusia, hidup di antara kita, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib, dan hari yang ketiga dia bangkit. Perjanjian baru yang Tuhan nyatakan pada umat manusia sudah digenapi ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kita lihat perjanjian baru yang dimaksudkan, yang dinubuatkan, ada di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan sangat mengasihi umatnya dari penciptaan manusia pertama sampai proses perjalanan, perjanjian-perjanjian yang Tuhan adakan dengan umat manusia. Sayang sekali, manusia sering melanggarnya, tidak setia, tidak memegang komitmen untuk memegang perjanjian dengan Allah ini. Namun Allah yang berjanji, dia tetap setia. Sekalipun manusia tidak setia, dia tetap setia menantikan kita kembali kepada perjanjiannya. Dan dia membuat perjanjian ini bukan di dalam sebuah hukum Taurat, tetapi di dalam loh hati manusia, yaitu hati yang baru, sehingga kita bisa menerima maupun anggur yang baru, pernyataan yang baru, rencana Tuhan dalam hidup kita dapat digenapi ketika kita memiliki hati yang baru. Perjanjian ini dituliskan dengan darahnya sendiri di atas Kalvari. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Deklarasi kuasa darah Yesus mengalir membasuhi kita, sehingga kita dibebaskan dari kutuk hukum dosa. Kita dilepaskan, kita memperoleh kemenangan bersama Yesus Tuhan kita. Kita adalah manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kita hidup di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Pengampunan dosa Tuhan nyatakan sudah selesai. Bagian kita adalah menghidupi
mempercayai dan sungguh-sungguh berjalan dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, melepaskan kita. Kita akan lihat di Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perjanjian baru, bukan oleh darah domba atau kambing, namun oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Darah anak domba yang sempurna, yang telah mati bagi kita. Darahnya tercurah dari kepala, dari tangan yang terpaku, dari kaki, dari lambung yang tertusuk, maupun tubuh yang dicambuk. Darahnya mengalir untuk penebusan kita dari dosa. Kita bersyukur dan bersyukur oleh kasih karunia-Nya kita sudah diselamatkan. Bukan hasil usaha kita, namun oleh kasih anugerah Tuhan. Untuk itu kita hidupi pertobatan yang sungguh-sungguh, membuahkan buah pertobatan, buah pelayanan, perubahan juga dalam hidup karakter kita, sehingga kita melayani, dan juga di dalam proses kehidupan ada buah roh dalam kehidupan kita. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Kita lihat di Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, New Covenant, perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yesus adalah mediator, pengantara, Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa, manusia yang tidak taat. Yesus yang taat, dia adalah 100% Allah, dia juga 100% manusia, menjelma sebagai manusia dan hidup di antara kita. Dia membawa perdamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Perjanjian Allah dengan manusia, pengampunannya kita peroleh oleh karena karya Yesus Kristus. Untuk itu di dalam kata covenant, perjanjian, ini adalah kata-kata yang sebuah kata yang secara alkitabiah kita akan pelajari bersama-sama dalam tatanan yang ada, dalam tatanan perjanjian baru. Kita lihat di poin yang pertama, tatanan perjanjian baru. 1. Korban yang sempurna, yaitu tubuh dan darah Yesus. Korban sempurna ketika pandangan kita kepada Yesus. Maka tatanan perjanjian baru ini, kita tidak bisa hidup tanpa pengorbanan Yesus. Karena karya salibnya, maka kita memperoleh penebusan dosa. Oleh karena kuasa kebangkitannya, maka kita memperoleh pengharapan yang hidup, nyata. Kehidupan orang percaya oleh karena karya Yesus yang sempurna. Korban yang sempurna sudah selesai. Kita lihat di Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Imam jalankan rutinitasnya setiap tahun maupun setiap hari-hari dan pelayanannya, berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, namun korban itu adalah binatang dan tidak dapat menghapuskan dosa umat manusia. Hanya Yesus, darah anak domba Allah yang sempurna,
Dia telah menanggung, memikul semua kutuk, semua dosa umat manusia. Kita lanjut di ayat 12. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Untuk itu tatanan nomor 1, poin yang pertama, tatanan perjanjian baru, yaitu korban sempurna, yaitu tubuh dan darah Yesus. Orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam anugerahnya, menghargai karya Yesus. Orang yang sungguh-sungguh menghargai karya Yesus, tentunya hidupnya tidak sama. Karena hidupnya sudah ditebus oleh darahnya. Tubuhnya yang terpecah-pecah untuk memulihkan kehidupan kita. Menjadi utuh, sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Tatanan perjanjian baru ini Tuhan tuliskan di dalam loh hati kita. Oleh karena karyanya yang sempurna. Poin kedua, tatanan perjanjian baru. Identitas anak-anak perjanjian dan bukan hamba. Ingat saudara-saudara, kita adalah anak-anak perjanjian. Ini adalah identitas kita dalam tatanan perjanjian baru. Galatia pasal 4 ayat 5. Ia diutus, yaitu Yesus, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Tatanan perjanjian baru. Poin yang kedua, identitas kita adalah anak-anak perjanjian, bukan hamba. Kita ditebus oleh darahnya, oleh korban Kristus di atas kayu salib. Perjanjian, kita adalah anak-anak perjanjian yang sudah merdeka, karena anak manusia datang memerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Sesuai Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita bersyukur kita adalah orang-orang merdeka, berarti kita bebas dari kutuk dosa, kutuk maut, murka Allah yang harusnya menimpa kita. Namun Yesus sudah menanggungnya. Kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi budak dosa,
tapi kita adalah hamba kebenaran. Kita memperhambakan diri kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kita lihat kita sebagai anak-anak perjanjian. Kita lihat di Galatia pasal 4 ayat 21 tentang Hagar dan Sarah. Abraham, kita lihat dari istrinya adalah Hagar yang mempunyai keturunan yaitu Ismail, dan Sarah adalah istrinya Abraham yang perjanjian, di mana anaknya adalah Ishak. Keturunannya adalah anak-anak perjanjian. Kita lihat di Galatia 4 ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Ismail, dan seorang dari perempuan yang merdeka, yaitu Ishak. Ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji, di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai keturunan, bahkan keturunannya sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di pantai. Namun oleh manusia yang tidak sabar menantikan janji Allah digenapi, akhirnya lahirlah Ismail oleh karena ketidaksabaran. Namun kita bersyukur janji Allah tetap digenapi, yaitu lewat Sarah. Keturunannya yaitu Ishak adalah anak perjanjian. Kita lanjut di ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Bukankah inilah yang kita nanti-nantikan, yaitu Yerusalem baru, Yerusalem surgawi yang turun dari surga, di mana kita semua dihimpunkan, umat yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita ada kebangkitan yang besar. Kita nanti-nantikan Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Ayat 27, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara terkasih, tatanan perjanjian baru, di mana Allah menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita adalah umat kesayangannya oleh karena perjanjian Allah dengan Abraham yang lewat keturunannya, yaitu Ishak. Kita adalah anak-anak dari perempuan merdeka, yaitu Sarah, bukan dari Hagar. Kita bersyukur ya, lewat poin yang kedua ini kita mengerti identitas kita adalah anak-anak perjanjian dan bukan hamba.
Kita lanjut di poin yang ketiga, tatanan perjanjian baru. Kita melepaskan segala hak sehingga kita dapat mengikut Yesus. Poin yang ketiga, melepaskan segala hak sehingga dapat mengikut Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini bukan milik kita lagi. Tidak semau kita menjalani hidup ini. Karena Dia yang sudah menebus kita oleh darahnya. Kita telah dibeli lunas dengan darahnya. Untuk itu kita mau tinggalkan, lepaskan hak kita, dan supaya kita bisa mengikut Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan di Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Perjanjian baru diwarnai dengan orang-orang yang melepaskan haknya, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Keputusan ini mutlak. Kita tidak menoleh ke belakang karena kita tahu Yesus berjalan di depan kita. Dia memegang tangan kita. Dia membawa kita melewati lembah, melewati sungai, melewati api. Namun kita diluputkan dari semua itu. Karena Dia pembela penolong kita tepat pada waktunya. Mari saudara terkasih, kita merekomitmen kita untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Benarkah kita sungguh-sungguh melepaskan hak kita, keakuan kita, sehingga kita dapat memikul salib, merendahkan hati, dan mengikut Yesus? Orang yang mau memikul salib berarti dia siap untuk berkorban, melakukan kebenaran firman Tuhan. Menderita bukan karena berbuat kesalahan, menderita bukan karena kebodohan, penderitaan bukan karena pekerjaan iblis, tapi menderita karena melakukan firman Tuhan. Ketika orang melakukan firman Tuhan, daging ini menderita. Namun ada sukacita di dalam pengharapan. Kita tetap tekun di dalam berdoa. Kita mengikut Yesus adalah keputusan kita setiap hari. Kita lihat di Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita lihat Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus, karena perjumpaan dengan Kristus, hidupnya di dalam perjanjian baru. Maka hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Untuk itu mari tanggalkan aku kita, hak kita. Tidak ada yang perlu kita pertahankan lagi. Yang ada adalah Kristus di dalam hidup kita. Kita sudah menerima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Maka hidup kita, apapun badai yang menerpa, maka kita akan dapat dimampukan melewatinya semua. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau di dalam perjalanan ini kita harus mati, namun itu adalah keuntungan karena kita mati di dalam Kristus. Namun kalau kita diberi kesempatan untuk hidup, kita masih bernafas. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kita. Lewat kehidupan kita, dalam karya-karya hidup kita, orang-orang sekitar kita diberkati. Untuk itu, sebuah komitmen bahwa di dalam tatanan perjanjian baru, kita melepaskan segala hak sehingga kita dapat mengikut Yesus. Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kita sudah mengikut Yesus,
di dalam perjanjian baru sudah dimateraikan oleh darahnya, oleh tubuh dan darahnya. Hidup kita bukan aku lagi. Kita tidak akan menoleh ke belakang sekalipun. Mesir ada makanan yang enak, kehidupan yang menyenangkan daging. Namun kita tidak akan kembali ke Mesir. Kita akan berjalan melewati padang gurun kehidupan sampai tiba di tanah perjanjian, tujuan Allah dalam hidup kita. Ingat, kita semua disiapkan Tuhan. Di dalam proses perjalanan hidup ini, kita disiapkan supaya kita ketika melewati padang gurun kehidupan, kita mampu melewatinya dengan hati bersyukur. Tidak bersungut-sungut di padang gurun, tetapi bersyukur dan bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, melewati padang gurun hidupku. Kekuatan, penghiburan, bawaku sampai tujuan. Ku bersyukur, melewati padang gurun hidupku. Kekuatan, penghiburan, bawaku sampai tujuan. Percaya saudara terkasih, di dalam tatanan perjanjian baru, kita melepaskan hak kita sehingga kita mengikuti Yesus. Dia yang membawa kita sampai tujuannya, kehidupan kekal bersamanya untuk selama-lamanya. Sekarang kita masuk di poin yang keempat, tatanan perjanjian baru. Setiap perjanjian ada warisan yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anaknya. Karena kita adalah ahli waris, berarti kita memperoleh, kita memiliki warisan yang disediakan bagi ahli waris tersebut. Namun, tatanan perjanjian baru ini, poin keempat, warisan harus sudah akil balik. Untuk menerima warisan ini, harus sudah akil balik. Warisan sudah disediakan, tersedia. Namun kalau kita tidak bertobat, tidak akil balik, tidak lahir baru, maka kita tidak bisa menerima janji-janji itu. Kita tidak dapat menikmati hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tidak ada kedewasaan rohani, kita masih kekanak-kanakan, masih ngambek, masih menggunakan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, kepintaran sendiri, kekuatan sendiri. Berarti kita belum akil balik. Kita tidak bisa menikmati perjalanan ini kalau kita tidak akil balik. Mari buka di Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Mentalnya hamba, identitasnya, kehidupannya, ya, padahal dia adalah ahli waris. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Karena anak tersebut belum akil balik, belum dewasa. Untuk itu mari anak-anak Tuhan di zaman ini, lewat pandemi yang ada, kejadian proses-proses alam yang ada, membuat kita dewasa rohani, sungguh-sungguh berakar, teruji. Ketika angin, badai, hujan datang menimpa, maka kita terlihat, kita berdiri di atas batu karang yang teguh, kita dapat melewati semuanya. Namun apabila kita membangun rumah kita di atas pasir, kita hanya dengar firman Tuhan, tetapi tidak lakukan. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, tidak lahir baru, tidak menjadi senjata kebenaran, maka kehidupan kita menjadi sia-sia. Kita tidak bisa menerima warisan yang sudah Tuhan janjikan itu. Ayat 3.
Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib, dan kita sebagai anak-anaknya, kita diangkat sebagai anak-anaknya, kita juga adalah ahli waris. Syaratnya adalah akil balik, sehingga kita bisa menerima warisan yang sudah Bapa janjikan. Hanya mereka yang dewasa di dalam Tuhan. Untuk itu, dalam melewati proses kehidupan, jangan ambil shortcut, ambil gampangnya. Lewati proses kehidupan ini dengan sungguh-sungguh tunduk kepada firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Jangan ikuti kemauan kedagingan kita, tidak menerima nasihat, teguran, bimbingan, sehingga hati kita menjadi keras. Kita tidak dapat melihat rencana Tuhan, kemuliaannya dalam perjalanan kita. Sekalipun secara mata jasmani tidak bisa melihat, namun mata iman kita dapat melihat rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kita lanjut sebagai poin terakhir dalam tatanan perjanjian baru. Poin yang kelima, hidup sebagai anak-anak terang. Kita adalah anak-anak perjanjian, berarti kita adalah anak-anak terang. Kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tatanan ini sebagai hidup sebagai anak-anak terang, karena kita sudah ditebus oleh tubuh dan darahnya, kita wajib kita hidup sebagai anak-anak terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Berkata jujur, adil, dan kebaikan untuk sesama kita. Dan uji apa yang berkenan pada Tuhan. Kehidupan kita akan melewati proses ujian. Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ketika terang itu bercahaya terbit dalam hidup kita, maka kegelapan harus pergi. Tidak ada kesempatan, tidak ada toleransi, tidak kompromi akan dosa sekecil apapun. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semuanya adalah, kalau yang pelanggaran akan firman Tuhan adalah dosa. Tidak disebut kecil atau besar, karena dosa adalah dosa. Pelanggaran akan firman Tuhan. Untuk itu, datanglah kepada Yesus Sang Terang. Perjanjian baru, komitmen. Perjanjian ini, Dia telah melakukannya di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak terang? Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tidak ada waktu untuk santai, melengah, atau teledor. Tapi inilah waktunya kita berjaga-jaga, kita bercahaya, bangkit, menjadi terang, lewat karya hidup, perkataan, perbuatan, sehari-hari kita, berguna untuk sesama kita. Untuk mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu ini begitu singkat,
Jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada. Pergunakan waktu, banyak berdoa, banyak merenungkan firman, membaca firman, bersekutu dengan orang-orang kudus, banyak bersaksi, banyak memuji-puji Tuhan. Pakailah waktu-waktu yang ada sesuatu yang membangun. Membangun komunitas, membangun keluarga kita, bahkan membangun diri kita. Lewat kehidupan yang saleh, yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Rema tahun 22:1 ini peka melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat proses-proses kehidupan ini. Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup peka melakukan kehendak Tuhan? Lewat jalan-jalan yang ada, Tuhan akan nyatakan, Roh Kudus menyingkapkan kepada kita. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh besar, Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam kita, berkarya, bekerja, mengurapi hidup kita. Kita tidak sanggup melakukan firman Tuhan dengan kekuatan sendiri. Namun Roh Tuhan bekerja di dalam kita, menolong kita dalam seluruh kebenaran, menghibur kita, menguatkan kita. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu tidak ada tempat, tidak ada kesempatan untuk bergosip, berkata dusta, mencaci maki, menghasut, memfitnah. Tidak ada tempat lagi. Itu semua adalah hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, yang sia-sia. Namun yang Tuhan mau adalah satu dengan yang lain, menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Saat kita bekerja, saat kita melakukan tugas, apapun kita bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk bersungut-sungut. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Hidup ini orang yang penuh ucapan syukur, sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan. Orang yang mengucap syukur selalu mengundang berkat dan berkat Tuhan, rohani maupun jasmani, semakin melimpah. Orang yang tahu mengucap syukur akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tidak ada kesombongan. Sebagai anak-anak terang di dalam perjanjian, anak-anak perjanjian, tidak ada kesombongan, tidak ada tempat untuk bermegah atas hal-hal dunia ini. Tapi kita bermegah karena Kristus. Saya mengulang kembali poin-poin dalam tatanan perjanjian baru. Allah yang mengikat perjanjian baru dengan umatnya. Yang poin pertama, korban yang sempurna, yaitu tubuh dan darah Yesus. Pandanglah salib itu. Yang kedua, identitas kita adalah anak-anak perjanjian, bukan hamba. Yang ketiga, kita melepaskan segala hak sehingga dapat mengikut Yesus. Yang keempat, warisan harus sudah akil balik. Kita akan menerima warisan yang sudah Tuhan janjikan itu. Kelima, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami adalah anak-anak perjanjian baru. Kami bersyukur tatanan perjanjian baru dalam hidup orang percaya ini, sehingga kami sungguh menghargai karyamu di atas kayu salib. Engkau katakan sudah selesai. Tubuh dan darahmu yang tercurah di atas kayu salib membersihkan kami, menyucikan kami, membebaskan kami, sehingga kami hidup penuh kemenangan. Kami sungguh-sungguh alami perubahan hidup sebagai anak-anak terang. Identitas kami jelas, ada perubahan, ada pertobatan. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Bapa, karena perjanjian, yaitu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, kepada Daud, kepada hamba-hambanya, dan kami pengikut Yesus
memperoleh janji-janji itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus menyatakan firman-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilu-bilu Yesus menjadi sembuh. Yang berbeban berat, Tuhan angkat, pikul bebannya. Kami percaya Tuhan beri penghiburan bagi yang bersedih hati. Kuatkan, teguhkan yang lemah, sebab Yesus adalah kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, menyatakan firman-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.